Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat? Oke, sehat semua ya. Nah, siapa di sini yang bisa memimpin kita doa bersama? Silahkan. Ya, selesai. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oh ya. Nah, ini adalah mata pelajaran yang kedua ya. Nah, apakah kalian masih semangat atau sudah ada yang mengantuk? Nah, supaya kalian lebih semangat lagi, silakan kalian semua berdiri. Nah, ikuti ibu dan lantangkan dengan keras ya. Oke, kita mulai. Semangat, semangat, semangat. Satu kali lagi. Semangat, semangat, semangat. Oke, tepuk tangan. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah lebih semangat? Sudah tidak mengantuk lagi? Berarti kalian sudah siap belajar IPA ya. Oke. Siapa yang masih ingat minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Ya, kita belajar tentang tumbuhan gimnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan berbiji tertutup atau Amniospermae. Nah, tujuan kita mempelajari ini adalah supaya siswa dapat membedakan ciri-ciri tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengelompokkan tumbuhan berdasarkan ciri-cirinya ke dalam kelompok monokotil dan dikotil. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Nah, siapa di sini yang suka makan buah pisang atau buah durian atau buah mangga? Iya, ada yang suka makan pisang, ada juga yang suka makan durian, dan ada yang suka makan mangga. Nah, siapa yang tahu buah-buah tersebut tergolong dalam kelompok tumbuhan berbiji berkeping berapa? Coba Lara. Ya, kalau pisang merupakan tumbuhan berbiji berkeping 1. Nah, selanjutnya buah durian dan buah mangga itu termasuk ke dalam tumbuhan berkeping 2. Bagus ya. Selanjutnya, tumbuhan berbiji tertutup itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan tumbuhan dikotil? Ya, coba Reni. Ya, tumbuhan berkeping 1. Kalau tumbuhan dikotil, yaitu tumbuhan berkeping 2. Nah, baik, Ibu berjelas dulu ya. Jadi, tumbuhan monokotil itu merupakan tumbuhan yang memiliki biji berkeping 1. Nah, bijinya ini tidak membelah ketika berkecambah. Contohnya misalnya jagung. Sedangkan tumbuhan dikotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping 2 dan bijinya ini akan membelah ketika berkecambah. Contohnya misalnya pohon mangga, pohon durian, dan lain-lain ya. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran dan kalian semua perhatikan dengan baik, kalian simak dengan baik karena setelah ini akan ada tugasnya nanti ya. Jadi silahkan disimak dengan baik ya. Kali ini kita akan mempelajari perbedaan tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil.
Let's check it out. Berdasarkan jumlah keping bijinya, tumbuhan berbiji tertutup dibedakan menjadi dua kelas, yaitu tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang jumlah keping bijinya hanya satu, sedangkan tumbuhan dikotil adalah tumbuhan yang keping bijinya berjumlah dua. Adapun perbedaan ciri-ciri tumbuhan monokotil dan dikotil adalah sebagai berikut. Yang pertama bisa dilihat dari jumlah keping biji. Untuk dikotil berkeping 2, sedangkan monokotil berkeping 1. Yang kedua dapat kita lihat dari jenis akar. Jika akar tunggang maka dia dikotil, sedangkan jika akar serabut maka dia termasuk ke dalam tumbuhan monokotil. Yang ketiga dapat dilihat dari bentuk daun. Jika menyirip dan menjari maka termasuk tumbuhan dikotil, sedangkan jika bentuknya melengkung dan sejajar maka termasuk monokotil. Yang keempat dapat dilihat dari bentuk penampang melintang batang. Untuk batang dikotil, xilem dan phloem akan tersusun rapi, sedangkan xilem dan phloem pada batang monokotil terlihat menyebar. Yang kelima dapat kita lihat dari bagian bunganya. Jika jumlah bagian perhiasan bunga 3 atau kelipatannya, maka ia termasuk monokotil. Sedangkan jika jumlah bagian perhiasan bunga 2 atau 5 dan kelipatannya, maka ia termasuk dikotil. Berikut beberapa contoh dari tumbuhan monokotil, yaitu padi, kelapa, jagung, pisang, dan rumput-rumputan. Untuk contoh tumbuhan dikotil ada apel, kacang-kacangan, mangga, durian, bunga-bungaan seperti bunga matahari dan mawar. Untuk tabel perbedaan tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil bisa dilihat pada tabel berikut ya. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran pada channel kali ini. Keep so. Ya, jadi setelah menyimak video tersebut, nah apakah sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, nah supaya kalian lebih paham lagi, di sini ada tugasnya. Silahkan dibagi ke belakang, juga. Ya. Nah, kalian mengerjakan tugasnya sekitar 5 menit ke depannya. Nah, setelah itu tugas akan dikumpulkan kembali untuk saya periksa. Nah, tugasnya itu kalian mengamati tumbuhan apa saja yang ada di lingkungan sekolah kita, tapi tidak usah keluar kelas ya, bisa dari jendela atau dari pintu, yang penting tidak keluar dari kelas ya. Kalian mengamati tumbuhan apa saja yang ada di lingkungan sekolah kita. Setelah itu hasil pengamatannya kalian tuangkan di dalam lembar LKS yang telah dibagikan. Nah, sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Iya Reni, waktunya kurang ya, ibu tambah waktunya 2 menit menjadi 7 menit ya. Jadi waktu pengerjaannya kalian yaitu 7 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah selesai ya. Sudah semua? Iya. Nah, silakan ketua kelas kumpulkan pekerjaan teman-temannya dan silakan dibawa ke meja ibu. Ya, terima kasih. Nah, setelah kalian melakukan pengamatan, tumbuhan apa saja yang kalian sudah dapatkan dalam lingkungan sekolah kita? Nah, ada pohon mangga, apalagi pohon jambu, pohon belimbing, cabai, kemudian bunga matahari, kemudian buncis, dan bunga mawar. Nah, itu ya.
Nah, semua yang kalian tumbuhan yang kalian sebutkan itu merupakan tumbuhan dalam kelompok apa? Ya, kelompok dikotil ya. Nah, mengapa demikian? Ada yang bisa menjawab? Ya, yoga? Iya, karena memiliki akar tunggang, batangnya berkayu dan bercabang, kemudian daunnya juga menyerip, dan lain-lain ya. Nah, sekarang karena kita sudah menemukan tumbuhan yang termasuk dalam tumbuhan dikotil, nah sekarang kita akan mencari tumbuhan yang termasuk dalam monokotil. Tumbuhan apa saja yang telah kalian dapatkan di lingkungan sekolah yang termasuk dalam tumbuhan monokotil, yaitu ada pohon pisang, betul, kemudian tebu, kemudian lidah buaya, kemudian bunga sepatu, apalagi ya, ada jahe, kemudian bawang putih. Nah, mengapa semua tumbuhan yang kalian sebutkan itu merupakan ke dalam tumbuhan monokotil ya. Nah, mengapa dikatakan tumbuhan monokotil? Iya, karena memiliki akar serabut, apalagi batangnya berluas dan tidak bercabang. Apalagi yang lain ya. Iya, daunnya juga sejajar dan lain-lainnya. Nah, kalian sudah mendapatkan tumbuhan yang termasuk ke dalam tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil setelah kalian melakukan pengamatan. Jadi sudah bisa dibedakan ya, mana tumbuhan dikotil dan mana tumbuhan monokotil. Oke. Ya, sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan mengenai materi kita hari ini? Ya, silahkan Rara. Ya, tepuk tangan untuk Rara. Nah, hari ini kita sudah belajar mengenai dengan tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Nah, tumbuhan monokotil itu merupakan tumbuhan yang bijinya berkeping satu, sedangkan tumbuhan dikotil merupakan tumbuhan yang memiliki biji berkeping dua. Nah, adapun ciri-ciri tumbuhan monokotil yaitu pertama berakar serabut, kedua batangnya berluas dan tidak bercabang, kemudian tipe daun sejajar, kemudian mahkota bunga berjumlah 3 atau kelipatannya. Nah, kemudian berkas pengangkutnya itu tersebar. Kemudian ciri-ciri tumbuhan dikotil yaitu berakar tunggang, batang berkayu dan bercabang, kemudian daunnya menyerip atau menjari, kemudian mahkota bunga berjumlah 2, 5 atau kelipatannya, kemudian berkas pengangkutnya itu teratur atau tidak tersebar. Nah, itu ya kesimpulan materi kita hari ini. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa memimpin doa penutup? Ya, silakan ketua kelas. Oke, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Tetap semangat ya.